Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman Hidayat dari kelas P01 genap NIM 22508020111110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi digital, teman-teman. Oke, karena ini durasinya ini, jadi saya percepat. Oke. Apa sih penjelasan mengenai literasi digital? Nah, dalam buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021, karya Devri Suherdi, literasi digital dapat diartikan sebagai pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut UNESCO tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi saja, melainkan juga informasi dan komunikasi. Namun juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Jadi, intinya kalau dari saya itu adalah literasi digital itu dapat diartikan sebagai kalau orang itu sudah bisa menggunakan teknologi digital dengan baik, itu bisa dikatakan orang itu sudah bisa dikatakan mampu literasi digital. Maksudnya, misal nih ada kan di kedua pengertian ini itu kan ada tuh kalimat yang pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital. Nah, artinya kalau ada orang yang sudah bisa menggunakan media digital seperti alat komunikasi, seperti aplikasi, mungkin sebut saja Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter. Nah, itu kan juga ada tuh fitur pesannya, itu kan juga termasuk alat komunikasi online. Nah, itu juga sudah bisa dikatakan orang itu mampu berliterasi digital seperti itu. Nah, jaringan internet dan lain sebagainya. Maksud dari jaringan internet ini adalah kalau handphone nggak ada kuotanya kan juga nggak bisa hidup ya. Nggak bisa Instagraman, nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa pakai Line, nggak bisa pakai Twitter. Jadi kalau orang menggunakan handphone itu harus bisa menyambungkan handphone itu ke WiFi, mungkin harus bisa mengaktifkan datanya, beli kuota atau seperti itu atau lain sebagainya. Terus oke, next. Mana sih ini? Oh, ini. Proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi. Nah, ada hubungannya dengan literasi digital nih, teman-teman. Kan ada nih sebelum kita, mungkin jangan corona deh, di tahun-tahun sebelumnya, anggap aja di tahun 2005, jangan itu terlalu lama, tahun 2010. Nah, tahun 2010 itu kan belum ada ya, kayaknya ya, belum begitu familiar tentang Google Classroom, tentang Zoom, tentang e-learning, tentang intinya pembelajaran online lah. Itu masih ada, sepertinya sudah ada, tapi kurang familiar seperti sekarang. Ya kan, nah di sini kan ada tuh perbedaannya belajar mengajar tradisional dengan belajar mengajar teknologi. Bedanya adalah kalau yang tradisional itu bahan dan alatnya itu menggunakan fisik kayak kertas, pena, papan tulis, penghapus, pulpen, atau spidol, kapur warna putih itu. Nah, kalau yang tradisional ini cara belajarnya itu tatap muka. Jadi kita ke sekolah, menjumpai teman-teman, menjumpai guru, menjumpai dosen, seperti itu. Tapi kalau yang belajar mengajar teknologi itu dia menggunakan media. Nah, medianya itu apa ya? Handphone, laptop, mungkin tablet gitu. Dengan apa ya? Dengan aplikasi seperti atau web. Kalau aplikasi bisa menggunakan Zoom, maaf ya teman-teman, ini suaranya agak bindeng soalnya lagi pilek. Bisa menggunakan Zoom, atau kalau web juga bisa menggunakan Google Classroom, pakai e-learning, seperti itu.
Terus keunggulannya kalau yang belajar teknologi, yang belajar mengajar menggunakan teknologi itu adalah apa namanya, ini lebih cepat gitu prosesnya teman-teman. Kayak misalkan dikirim materinya langsung udah bisa dipelajari seperti itu, dan aksesnya tuh luas. Jadi nggak hanya orang itu saja yang dapat materinya, tapi juga semua orang bisa dapat materinya kalau materi itu diteruskan ke teman-teman yang lain seperti itu. Dan menurut saya proses belajar mengajar itu lebih efektif yang teknologi dan lebih maju yang teknologi. Ya jelas, karena di zaman sekarang harus teknologi ya kan, karena ya pandemi seperti itu. Dan apa namanya, aksesnya tuh luas teman-teman. Kayak misalkan nih kalau kita di kelas itu kan namanya tradisional ya, pakai kapur, pakai penghapus. Oh juga pasti siswanya itu aja, anggap aja sekelas itu 30 orang. Berarti kan 30 orang itu yang dapat materi. Tapi kalau menggunakan teknologi itu semua orang dapat. Nah, seperti itu intinya teman-teman perbedaannya. Oke, next. Cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Nah, ini sepertinya tidak begitu gimana ya teman-teman. Teman-teman bisa membaca sendiri sih PPT yang udah aku bikin. Oke, lanjut. Ini penggunaan ruang kelas virtual di dunia per Januari 2021. Sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Betul teman-teman. Ini aku dapetin di Google. Data ini aku dapetin di Google. Nah, habis itu aku bisa nih ngejelasin nih kenapa kok di dunia sekarang ini 95% sekolah tuh online. Ya karena pandemi ya. Nah, karena pandemi itu makanya proses pembelajaran itu drastis tuh, hampir semua negara online teman-teman. Seperti itu. Jadi ya karena pandemi ini banyak menyebar ke seluruh dunia gitu. Jadi ya secara otomatis perkuliahan juga sekolah, terus pekerjaan itu juga work from home semua, WFH semua teman-teman gitu. Nah, di sini juga ada slide manfaat literasi digital. Oke, apa ini isinya? Nah, manfaat bagi para dosen. Bagaimana teknologi membantu dosen menjalankan tugasnya? Mungkin di sini ada 3 poin ya teman-teman. Memungkinkan dosen untuk lebih fleksibel. Dosen dapat menggunakan berbagai metode dan alat pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Jadi kalau misalkan dosen itu kan kalau dosen itu ya, kalau di perkuliahan kan pakai PPT. Jadi itu cepat gitu kan, nggak mungkin kan kalau misalkan perkuliahan gitu dosennya nulis di papan, kan ya banyak materinya ya, capek juga dosennya nanti. Jadi lebih efektif, lebih fleksibel tuh pakai PPT dan pakai teknologi seperti itu. Terus yang poin nomor 2, membantu dosen lebih terhubung dengan mahasiswa. Ini kan huruf A teman-teman ya. Ini aku tadi lupa nge-edit. Ini harusnya membantu dosen lebih terhubung dengan mahasiswa. Seperti itu. Dosen lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Nah, jadi tuh bisa terhubung langsung dengan mahasiswa. Ya, dengan menggunakan WhatsApp mungkin. Seperti itu. Terus membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Nah, maksudnya di sini adalah jadi materinya itu nggak cuman buat kita aja sebagai mahasiswa, juga bisa materinya itu juga bisa diteruskan ke mahasiswa lain seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini manfaat bagi mahasiswa. Bagaimana teknologi membantu mahasiswa? Wow, banyak banget. Aku sangat terbantu dengan adanya teknologi ini, dan jujur aja ya teman-teman, menurut aku mahasiswa yang belum bisa menggunakan literasi digital dengan baik sepertinya kesusahan dalam perkuliahannya, karena ya gimana ya, kuliah itu tuh kayak lebih sering menggunakan teknologi seperti itu. Nah, di sini ada manfaat bagi mahasiswa, kemungkinan pengalaman. Jadi di sini saya bikin 3 poin. Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Mahasiswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Terus yang kedua, meningkatkan komunikasi mahasiswa. Mahasiswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa dan sesama mahasiswa. Yang ketiga, membantu mahasiswa
bersiap untuk masa depan. Nah, ini yang terpenting kok. Yang poin nomor 3 terpenting tuh, teman-teman. Mahasiswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Jadi intinya di masa perkuliahan ini itu sangat-sangat banyak manfaatnya sebetulnya bagi mahasiswa. Dan yang terpenting ini aku mau menjelaskan yang poin nomor 3 ini, membantu mahasiswa bersiap untuk masa depan. Jadi kalau teman-teman lulus SMA, kalau teman-teman lulus kuliah kan pasti kerja dong, ya nggak mungkin jadi pengangguran. Nah, kalian kan pasti pengen tuh kerja di kayak perusahaan atau pegawai negeri sipil atau pekerjaan di instansi manapun. Nah, itu nanti pasti bakal dibutuhkan tuh pengetahuan teman-teman tentang teknologi, tentang Microsoft Office mungkin. Nah, jadi intinya teman-teman harus bisalah menggunakan teknologi dengan baik. Dan teknologi itu memajukan mahasiswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Ya. Teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini, betul. Dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Kampus ini sebetulnya. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Itu, teman-teman. Terus teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi dosen maupun mahasiswa. Betul, jadi kita nggak jenuh. Misalkan nih, kalau jujur aja aku sebagai mahasiswa suka jenuh gitu dulu waktu SMA. Kalau SMA kan jarang tuh pakai PPT, kayak misalkan aku juga dulu waktu sekolah online di SMA itu kan pakai Google Classroom. Bukan bosen sih, maksudnya kayak kayak wow, keren banget nih, bisa kan pertama kali pakai Google Classroom, pakai e-learning. Jadi yang sebelumnya nggak pernah ngerti apa sih itu sekolah online, jadi semenjak ada corona ini juga ngerti gitu. Dan kalau di SMA kan jarang ya pakai PPT, lebih sering gurunya itu lebih sering pakai papan tulis, jadi kayak bosen, ngantuk gitu ngejelasinnya. Tapi kalau pakai kayak PPT, wah asik, bisa ngeliat gambar, animasinya juga bagus-bagus gitu. Jadi bisa saling belajar lah antara dosen sama mahasiswanya gitu. Oke, next. Masa depan pembelajaran. Ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Betul. Jadi buktinya aja Zoom. Misalkan nih ada workshop atau seminar, dan itu workshop dan seminar itu nggak hanya buat anak-anak UB aja. Jadi bisa semua kampus bisa join gitu. Pasar global untuk kursus dan sertifikat praktis, meningkatkan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Oke, lanjut. Ini ada nih kayaknya nih. Nah, ini ada nih orang yang bilang, David Warlick, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Betul banget, ini aku setuju banget dengan kalimat ini. Jadi nggak hanya dosen atau mahasiswanya aja yang mampu menguasai digital, tetapi semua orang. Maksudnya gimana sih, kayak nggak hanya mahasiswa doang gitu loh yang paham teknologi, dosen juga harus paham, mahasiswa juga harus paham, dan semua orang juga harus paham. Jadi biar saling nyantol materinya tuh, saling nangkep gitu, dan tidak buta teknologi. Itu, teman-teman. Sepertinya ini sudah slide terakhir, dan aku ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Kalau ini kan tadi tugas yang nomor 1. Tugasnya itu bikin video YouTube ya, berdurasi 5 menit. Tapi ini saya bikinnya sepertinya durasinya 15 menit, maaf ya Bu. Jadi saya akan menjawab soal yang nomor 2. Ini, ceritakan menurut diri masing-masing apakah sudah memiliki literasi digital atau belum. Apabila dirasa sudah memiliki, ceritakan contohnya dari kehidupan kesehariannya.
Apabila belum, ceritakan alasannya dan apa yang akan dilakukan untuk memiliki kemampuan literasi digital. Oke, saya akan menjawab nomor 2. Jadi di sini saya sudah memiliki literasi digital. Contohnya itu saya kan bisa nih, saya sudah bukan mampu menguasai sih, kayak ngerti, paham akan tentang literasi digital ini gitu. Contohnya seperti sekarang ini saya bisa membuat PPT, terus menjelaskan materinya dengan baik, menggunakan teknologi yang ada, terus menggunakan